Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lagi negosiasi, terus rasanya mentok gitu, karena ada keberatan dari lawan bicara? Nah, hari ini kita mau coba bedah satu strategi yang agak unik nih. Dari buku 99 Strategi Negosiasi, David Rosen, bab 64, memandang keberatan sebagai keluhan. Katanya sih, ini taktik yang sering dipakai sama pemain kakap di Wall Street sana. Oke, misi kita sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa kok bisa efektif? Dan yang penting, gimana Anda bisa pakai ini? Atau ya minimal ngenalin lah kalau ada yang pakai ke Anda. Mari kita langsung gali aja. Jadi inti idenya tuh gini. Kalau ada orang ngajuin keberatan, nah jangan buru-buru anggap itu kayak, wah tembok besar yang harus dirobohin. Coba deh, perlakukan itu sekedar kayak, ya keluhan biasa aja gitu. Sesuatu yang, oke kita akui sekilas. Oh gitu ya. Tapi nggak harus kita beresin sampai akar-akarnya. Sumbernya bahkan ngasih analogi petugas layanan pelanggan. Tahu kan? Yang kadang cuma ngangguk, senyum simpatik, tapi yang nggak ngubah apa-apa juga. Betul, betul. Dan itu sering berhasil loh. Kenapa? Ya karena seringkali itu cukup bikin pelanggan ngerasa, oke deh, saya didengerin. Udah, nggak jadi nuntut lebih jauh. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa pendekatan yang kayaknya agak ngeles ini bisa jalan di negosiasi? David Rosen bilang, banyak orang tuh sebenarnya nggak terlalu ngotot sama keberatannya. Kalau keberatan itu nggak kita perlakukan kayak isu formal yang, wah ini nih penghambat deal kita. Oh, jadi kuncinya di cara kita merespons dan melabelinya ya. Kalau kita nggak bilang, oke ini keberatan serius, mungkin orangnya juga nggak akan ngotot. Bisa jadi begitu. Jadi saat Anda nggak secara eksplisit ngasih label ini keberatan resmi nih, seringkali Anda bisa aja ya udah lewatin aja gitu. Jadi kayak mengakui perasaannya, tapi nggak serta-merta memvalidasi itu sebagai masalah besar yang harus diselesaikan sekarang juga. Tepat sekali. Ini mirip kayak apa ya, jujitsu verbal gitu loh. Alih-alih kita nahan serangan keberatan, pakai kekuatan balik. Argumen tandingan gitu kan, kita malah kayak nyerap sedikit energinya, ya dengan ngakuin atau nunjukin simpati dikit ke keluhannya itu, terus dengan gesit, kita arahin lagi, balik ke tujuan kita. Wah, menarik. Jadi nggak ngelawan temboknya langsung, tapi kayak ngitarin gitu ya. Parsis, energinya lawan bicara malah kita pakai buat balik ke agenda kita. Cukup cerdik kan? Dik banget ini. Oke. Terus, kalau contohnya dalam percakapan beneran gimana tuh menurut buku ini? Ada contoh bagus nih di sumbernya. Misal, lawan bicara Anda nyeletuk, wah ini kok beda banget ya sama yang saya mau. Nah, responsnya bukannya panik atau langsung ngebantah, tapi bisa dengan tenang bilang ini. Misalnya, saya bisa ngerti sih sudut pandang Anda. Justru makanya nih, kami usulkan beberapa alternatif ini, kami yakin ini bisa bantu Anda capai hasil XYZ yang lebih oke. Coba perhatiin deh polanya di situ. Respons tadi kan mengakui ya pernyataan lawan bicara, saya bisa ngerti. Tapi dia nggak kejebak ngebahas kenapa itu bukan yang dia mau, malah langsung pakai kata sambung kayak makanya atau justru karena itu buat cepet-cepet ngarahin fokusnya balik ke solusi atau proposal kita. Nah, jadi keluhannya kayak didengerin sekilas, tapi langsung dibelokkan lagi gitu ya. Momentum percakapannya jadi tetap ke arah yang kita mau. Betul. Keluhannya diakui, tapi nggak jadi pusat perhatian. Fokus tetap maju. Jadi kuncinya itu jangan gampang ngasih label keberatan ke setiap keluhan atau komentar miring yang muncul ya. Soalnya kalau udah dilabeli keberatan, rasanya jadi kayak, wah ini wajib diberesin dulu sebelum bisa lanjut. Benar nggak? Persis. Implikasinya gede loh. Anda jadi nggak nyiptain rintangan buat diri sendiri. Dengan nggak mengamini tiap celetukan sebagai keberatan formal, alur negosiasinya jadi lebih cair. Anda akui ada riak kecil, ya keluhan itu tadi, tapi Anda terus aja dayung perahunya ke tujuan akhir. Tapi ingat ya, ini bukan berarti semua diabaikan. Kalau keberatan formal, yang memang substantif, diutarakan dengan tegas, ya mungkin perlu ditangani serius. Tapi banyak gumaman atau ekspresi tidak puas di tengah jalan, itu sebenarnya bisa dilewatin aja dengan pengakuan singkat. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Coba deh Anda yang dengerin, ingat-ingat lagi negosiasi terakhir Anda. Ada nggak momen di mana lawan bicara bilang sesuatu yang kedengarannya kayak keberatan? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin itu cuma keluhan aja, atau ekspresi nggak nyaman sesaat gitu. Gimana kalau waktu itu Anda coba taktik ini? Cuma ngakuin sekilas, terus langsung alihin. Kira-kira hasilnya bakal beda nggak ya?
Ini bisa jadi cara buat jaga obrolan tetap jalan pas rasanya udah mulai alot nih. Iya, ini soal perspektif dan pilihan respons sih. Bukan berarti kita jadi nggak peduli sama sekali ya sama apa kata orang. Tapi lebih kemilih respons mana yang paling efektif buat jaga momentum. Kadang orang tuh cuma butuh ngerasa didengerin aja kok. Nggak selalu butuh solusi konkret buat tiap pernyataan kecil yang mereka keluarin. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita, mengubah cara kita lihat dan respons keberatan dari yang tadinya masalah gede jadi sekedar keluhan yang cukup diakui, wah ini bisa jadi alat ampuh banget nih di kotak perkakas negosiasi Anda. Tujuannya apa? Ya buat mempertahankan kendali alur dan ngelewatin potensi hambatan tanpa harus nyangkut kelamaan di situ. Nah, ini juga bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Setelah tahu cara kerja taktik ini, coba deh lebih peka di interaksi Anda berikutnya. Bisa nggak Anda ngenalin kalau ada orang lain yang mungkin lagi coba pakai teknik serupa ke Anda? Menyadari dinamika ini dari kedua sisi meja, wah itu bisa jadi wawasan yang berguna banget loh. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.